Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, kasus ini coach bertindak sebagai guru dan coach bertindak sebagai murid. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Herda sebagai coach untuk memecahkan kasus untuk kelompok kami dari kelompok 1, yaitu kasus 1. Baik, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan mulai untuk memecahkan kasus yang pertama. Selamat pagi, Anike. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Herda. Saya sehat-sehat saja. Ibu ucapkan terima kasih, Anike sudah bisa hadir pagi ini. Sama-sama, Bu. Ibu mau menanyakan kepada Anike secara langsung mengenai kerja kelompok yang Ibu dengar dari teman-teman. Nah, daripada Ibu dengar dari teman-teman, Ibu lebih baik menanyakan langsung kepada Anike. Apa benar Anike tidak pernah ikut untuk kerja kelompok? Benar, Bu. Saya tidak pernah ikut kerja kelompok bersama teman-teman karena saya nggak suka, Bu. Oh iya? Ibu mau menanyakan dulu nih sebelumnya. Apa yang ingin Anike capai dari pembelajaran ini? Tentunya nilai yang baik, Bu. Saya lebih senang mengerjakan sendiri tugas yang diberikan pada saya. Saya yakin dengan hasil nanti yang akan saya dapat. Kenapa kamu bisa begitu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini? Iya, karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan dan kemampuan saya, Bu. Saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Buktinya saya mendapat nilai yang baik juga tanpa bantuan orang lain, tanpa menunggu-nunggu orang lain. Baik, kalau itu merupakan pendapat Anike, Ibu sangat menghargai apa yang sudah Anike sampaikan. Tapi, apakah Anike yakin bisa selamanya seperti itu tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Tidak sih, Bu. Saya pasti membutuhkan orang lain juga. Iya, benar sekali. Kita ini memang tidak bisa hidup sendiri, Anike. Karena kita ini diciptakan Tuhan untuk hidup bersama dan saling membantu jika membutuhkan sesuatu. Suatu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu, apakah Anike yakin tidak membutuhkan teman-teman dalam diskusi kelompok? Ya tidak, Bu. Saya masih butuh teman-teman. Namun saya merasa sulit untuk bekerja di kelompok, Bu. Nah, coba Anike ceritakan kepada Ibu, apa saja yang menjadi kendala Anike untuk melakukan kerja kelompok? Ya, dalam kerja kelompok saya merasa nggak cocok dengan teman-teman, Bu. Karena pendapatnya itu loh berbeda-beda. Pendapat saya nggak diterima. Saya juga nggak suka lihat teman-teman. Mereka bingung-bingung, nggak tahu apa yang harus diungkapkan. Selain itu, saya juga terkendala waktu, Bu. Dalam melakukan kerja kelompok itu, tabrakan sama kerjaan saya di rumah, Bu. Baik, kalau begitu ada beberapa kendala yang Anike alami. Nah, coba kita bahas satu-satu kendala yang Anike hadapin saat kerja kelompok. Untuk yang pertama kita bahas yaitu mengenai Anike merasa berbeda pendapat dalam kelompok dan teman-teman tidak menerima pendapat Anike untuk kerja kelompok. Iya, Bu. Karena saya yakin dengan pendapat saya itu pasti benar karena sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Iya, Ibu senang mendengarnya kamu begitu yakin dengan pendapat kamu. Namun, apakah Anike pernah mendengar pendapat dari teman-teman Anike juga dalam satu kelompok? Sudah, Bu, saya dengar pendapat mereka, tapi menurut saya pendapat mereka itu masih kurang pas, tidak sama dengan pendapat saya, Bu. Nah, itu berarti sama Anike juga tidak mendengar pendapat dari teman-teman. Menurut Anike, supaya pendapat yang disampaikan bisa disepakati bersama, bagaimana caranya? Sepertinya harus ambil suara terbanyak deh, Bu, dari pendapat yang disampaikan dalam kelompok itu. Dan juga kami kan bisa bagi tugas, Bu, dalam menyelesaikan masalahnya. Terus, semua anggota kelompok juga bisa santai, nggak cuma satu orang aja yang bekerja dalam mengerjakan tugas, Bu.
Nah, itu benar sekali. Itu bisa dijadikan salah satu solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat yang kalian hadapi dalam satu kelompok. Kalau Ibu boleh tahu nih, bagaimana untuk selanjutnya yaitu masalah waktu dalam melakukan kerja kelompok. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana sih cara kalian dalam mengatur waktu untuk kerja kelompok itu? Nah itu dia Bu, teman-teman saya yang atur waktunya. Apakah temanmu sudah konfirmasi sebelumnya dengan teman yang lain mengenai waktu yang dia tentukan? Belum Bu, makanya menjadi kendala bagi saya. Saya enggak mau kerja kelompok karena di waktu yang sama saya harus bantu ibu saya mengerjakan pekerjaan di rumah. Saya harus jaga adik saya, jadi saya enggak bisa. Bagaimana menurut Aneke seharusnya dalam menentukan waktu untuk kerja kelompok? Harusnya kan Bu, teman-teman saya itu diskusikan dulu terlebih dahulu kapan yang waktunya kami bisa bersama-sama kerjakan pekerjaan itu. Nah, kan bisa dilakukan di grup WA kerja kelompok. Lalu kami bisa sama-sama bertemu dan kami juga bisa sama-sama kerjakan kelompok. Jadi enggak diputuskan sendiri, Bu. Itu benar sekali. Kalau begitu, apa yang seharusnya yang Aneka lakukan agar apa yang Aneka sampaikan ini bisa disetujuin dengan teman-teman yang lain? Ya deh Bu, nanti saya bicarakan aja di grup WA kerja kelompok Bu, supaya nanti lebih baik lagi rencana ke depan dalam hal kerja kelompok Bu. Iya, bagus sekali ya, Nike. Nah, sekarang masalah waktu yang menjadi kendala Anike sudah bisa diselesaikan dan Anike juga sudah menyampaikan kepada Ibu. Anike itu anak yang pintar, Ibu lihat dari nilai-nilai yang Anike dapat dari hasil belajar. Nah, ada baiknya apa kelebihan Anike ini bisa Anike bagikan ke teman-teman. Andika bisa menularkan kepintaran Andika dengan teman-teman. Semoga apa yang Andika tularkan ini itu menjadikan Andika menjadi lebih baik lagi ilmunya. Ya Bu, saya sadar Bu, apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dan kurang baik. Saya terlalu egois Bu, saya nggak bisa terima pendapat teman-teman saya. Saya janji deh Bu, saya akan merubah hal ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya mau bekerja dengan teman-teman dalam diskusi kelompok Bu. Nah, gitu dong. Janji ya, Nike akan merubah dan Ibu selalu akan mengingatkan Nike tentang janji yang Anike buat dengan Ibu. Oke, Oke, sekarang Anike bisa melanjutkan kegiatan yang lain. oke Bu Herda, terima kasih ya Bu Herda sudah berdiskusi hari ini dengan saya. Terima kasih sudah memberikan masukan bagi saya. Selamat pagi Bu Herda. Selamat pagi, Anike. Baik, terima kasih kepada Bu Herda dan Ibu Anike. Bu Herda selaku coach dan Bu Anike sebagai coach atau murid. Di sini saya selaku pengamat melihat dari langkah model Tirta ini kan ada 4. Dari tujuan ini yang saya amati tadi sangat baik karena coach menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Terus yang kedua, identifikasi. Identifikasi di sini sangat baik karena pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar, potensi alternatif serta solusi yang tergali, di mana coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Terus yang ketiga masalah rencana aksi. Nah, di sini saya selaku pengamat melihat coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh seorang coach, serta coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban yang lebih spesifik. Dan yang terakhir yang saya amati tanggung jawab. Nah, di mana tanggung jawab di sini coach bertanya untuk mengarahkan seorang coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Nah, itu hasil pengamatan saya
selaku pengamat di kelompok 1, di mana langkah-langkah dalam model Tirta ini berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan model murai tujuan, identifikasi, reaksi, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih atas pemecahan kasusnya. Baik, saya mulai untuk pemecahan kasus 2. Halo Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kamu sehat kan? Halo Pak, Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Alhamdulillah, Bapak panggil nih. Bapak mau ajak cerita-cerita sebentar. Maaf ya, mengganggu waktunya. Iya Pak, tidak apa-apa. Ya, jadi begini, Bapak kan ada dengar-dengar katanya untuk mapel tertentu, Ananda kelihatan tidak senang, kurang semangat belajarnya dengan mapel tersebut. Bapak panggil ke sini, mau tanya kenapa masalahnya. Ananda boleh menceritakan ke Bapak masalahnya kira-kira apa ya? Ayo coba ceritakan. Iya Pak, gini Pak, jadi saya ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu Ani yang memperlakukan saya seperti itu Pak. Oh, kira-kira tidak adilnya itu seperti apa? Ayo ceritakan. Pak Rahma lu penasaran. Iya sih Pak, gini Pak, sebenarnya sih saya takut tapi nggak apa-apa ya Pak, saya ceritain sama Bapak nih. Iya, nggak Ibu apa-apa. Ani kan membuka les privat Pak. Nah, dan sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les itu Pak. Tapi saya merasa tidak enak karena Bu Ani selalu menyindir saya. Katanya saya tidak mau ikut les privat, tapi sebenarnya Pak, bukan saya saja yang tidak ikut les Pak. Masih ada teman yang lain juga. Tapi kok nilai saya yang diberikan sama Bu Ani tidak adil ya Pak. Hanya murid yang ikut les aja itu yang dapat nilai bagus Pak, sedangkan saya tidak. Nah, sekarang menurut Ananda yang dirasakan, hal apa yang membuat Ananda tidak menyukai Bu Ani? Ataukah pembelajarannya? Atau hal ada yang lain kan? Tidak Ananda senangi. Ayo, ada hal yang lain yang tidak Ananda senangi? Sebenarnya Pak, Ibu Ani sangat bagus mengajarnya. Saya suka Pak sama cara ngajarnya. Tapi kasih nilai ke kita Pak, pilih-pilih. Oh, gitu ya. Jadi Bapak simpulkan nih, Ananda sebenarnya senang dengan pelajarannya ya. Gurunya juga profesional. Hanya saja ada hal-hal yang lain seperti les privat tadi. Ananda merasa diperlakukan tidak adil, begitu ya? Dilakukan tidak adil? Iya Pak, benar Oh. sekali seperti itu Pak. Terus selain hal-hal yang tidak menyenangkan, ada tidak rasa senangnya tidak mengikuti pembelajaran tersebut? Kalau mengikuti pelajaran sih saya sangat senang Pak. Hanya itu sering disinggung dan nilai tidak adil itu Pak. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan Ibu Ani Pak. Oh iya, jadi dengan kata lain ya, Ananda senang dengan pelajarannya, tetapi tidak terlalu merasa nyaman. Baik, kira-kira ada nggak hal apa nantinya akan mengganggu Ananda ke depannya? Iya Pak, tapi kalau gini terus ke depannya bisa mengganggu saya ikut pelajaran Pak. Meskipun Bu Ani sangat baik dan saya senang dengan dia Pak. Oh iya, gitu ya. Jangan sampai ini terus terjadi ya dan jadi masalahnya lebih panjang. Ananda akan terhambat, tapi Bapak yakin deh, Ananda punya potensi di mabel tersebut karena menyukai. Tapi dari hasil penjelasan Ananda tadi bahwa perasaan tidak nyaman dari pelaksanaan Ibu Ani, begitu ya? Betul maksud Bapak? Iya Pak, benar sekali maksud Bapak itu. Saya jadi merasa tidak nyaman dengan pembelajaran Ibu Ani Pak. Oke, jangan sampai ya hambatan itu malah menjadi penghambat potensi Ananda.
mengurangi semangat dan efektivitasnya dalam belajar. Nah, setelah berpikir seperti itu, Ananda punya tidak rencana atau langkah yang perlu ada ke depannya? Ada? Ada sih, Pak. Mau saya sih untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi, Pak. Dan Ibu Ani tidak menyindir saya lagi dan memberikan nilai yang adil antara saya dengan teman-teman yang ikut les, Pak. Oh ya, bagus. Bagus ya, Bapak sangat support dan sependapat. Nah, Ananda punya rencana untuk kedepannya supaya mengatasi masalah ini. Kira-kira untuk kedepannya ini siapa yang akan menemani Ananda? Atau punya nggak teman yang akan bantu nanti? Ayo, punya teman nggak? Punya teman sih, Pak. Nanti saya mau tanya, Pak, sama ketua kelas, Pak. Dia kan yang dekat nih sama Bu Ani. Saya mau sama-sama belajar. Dia sahabat saya juga, Pak. Mau saya ajak menemui Ibu Ani nantinya. Oh, bagus ya. Bagus sekali rencana Ananda. Dan Bapak sangat mendukung dan percaya bahwa apa rencana yang sudah Ananda pikirkan itu betul-betul keinginan sendiri ya. Dan tetap semangat ya. Ayo semangat. Iya, Pak. Saya tetap semangat. Saya akan Oke, menjalankan semuanya nih, Pak. Oke, Bapak yakin Ananda bisa mengatasi masalah tersebut. Bapak tanya nih, apakah ada orang lain lagi yang ingin Ananda ajak memecahkan masalah ini sampai selesai? Atau adakah teman Saya lain atau siapa? Iya sih Pak, saya rasa tidak ada lagi Pak sahabat saya. Saya mau ajak yang bertemu Bu Ani, itu aja Pak, ketua kelas itu. Doakan ya Pak, semoga saya tidak dimarahin. Oke, baik. Bapak ya selalu mendoakan. Bagus sekali rencana Ananda ya. Selanjutnya, perlu Bapak ingatkan lagi ketika Ananda punya rencana, harus ada komitmen loh. Kita harus punya komitmen untuk mempertanggungjawabkan. Komitmen ya. Iya Pak, baik Pak, siap. Saya akan komitmen dengan apa yang saya ucapkan Pak. Bapak nih mau dengar bagaimana sih komitmen Ananda untuk menjalankan rencana ini dengan dan berhasil? Apakah punya komitmen yang teguh atau seperti apa gambarannya? Ayo Bapak mau dengar ini nah komitmennya seperti apa? Iya Pak, saya tetap bersemangat. Saya akan tanggung jawab Pak sebagai anak Ibu Ani di sekolahan. Saya juga berharap kami diberi pembelajaran yang terbaik tanpa adanya pilih kasih Pak. Saya janji Pak berubah sikap ke depannya dan saya jadikan sekolah sebagai rumah kedua saya juga ini Pak. Oke, bagus, bagus sekali ya. Ananda mengatakan bahwa sekolah merupakan rumah kedua atau rumah besar yang menangani semua siswa. Ananda merasa nyaman dan kekurangan betul terjamin ya. Terima kasih ya Nat, terima kasih. Tetap semangat ya. Oke, Assalamualaikum. Ananda boleh kembali ke kelasnya ya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih Pak sudah dengarkan curhatan saya. Waalaikumsalam Pak. Oke. Baiklah, saya selaku pengamat hendak memberikan komentar terhadap bagaimana coach telah memberi solusi untuk Koci menemukan solusi permasalahannya. Menurut saya, coach sudah berhasil menyampaikan tujuan ataupun pertanyaan untuk membuka tujuan yang hendak dicapai oleh Koci di awal tadi ya. Kemudian dari segi identifikasi masalah juga sudah terlihat sangat baik karena Koci sudah bisa memberikan respon yang cepat saat coach memberikan tanggapan dan umpan balik. Jadi Koci sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dia miliki. Lalu kemudian coach juga sudah berhasil memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi ke depannya sehingga dia bisa menjabarkan jawaban-jawaban yang lebih spesifik tentang aksi yang akan dia lakukan. Dan yang terakhir, dari segi tanggung jawab,
coach sudah bisa mengarahkan coach untuk bisa mengambil komitmen. Dan dia juga sudah bisa mandiri untuk berkomitmen dalam masalah yang dia hadapi. Komitmen ke depan, langkah pasti yang akan dia lakukan untuk masalah yang dia alami. Dan semua ini adalah tahap-tahap yang dilakukan sebagai coach untuk memberi bimbingan kepada coach dengan basis Tirta. Jadi menurut saya permasalahan coach sudah bisa dikembangkan dengan baik ya, sudah bisa dicari solusinya dengan baik oleh coach yang memberikan pertanyaan sesuai dengan model Tirta. Demikian dari pengamatan yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Pak Rahmat akan bercerita kalau dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Pak Rahmat mengajar tanpa buku teks. Kemudian Pak Rahmat memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Pak Rahmat menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kira-kira bagaimana saya akan menyikapi hal ini? Kasus ini Pak Rahmat akan datang kepada saya. Halo Bu Anike, selamat siang. Masih sibuk kah? Halo Pak Rahmat, selamat siang. Tidak Pak, saya baru saja selesai mengajar. Boleh kah Bu saya bercerita pada Ibu? Saya sedang sedih nih, lagi galau. Oh boleh Pak, kenapa Pak? Apa yang membuat Bapak sedih? Kemudian nanti apa tujuan Bapak yang Bapak harapkan dari cerita kita ini? Begini Bu, saya kan baru ditegur oleh kepala sekolah karena laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Saya ingin mendapat solusi atas masalah ini Bu. Boleh kah Bu diberi solusi? Memangnya apa yang terjadi Pak saat Bapak sedang disupervisi oleh pengawas? Tadi kan pada saat supervisi, saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber belajar lain, Bu. Seperti PPT dan juga gambar, ada video yang berhubungan dengan materi saya, dan mengacu pada kurikulum yang sedang saya ajarkan. Lalu masalahnya di mana Pak? Katanya pengawas, kelihatannya keberatan, Bu, dengan hal itu. Hingga dia melaporkan saya kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Oke, coba Bapak jelaskan bagaimana tadi proses supervisi itu berlangsung. Seperti biasa, Bu, saya mempersiapkan RPP. Terus saya sebelum mengajar, lalu itu mempersiapkan sumber-sumber belajar yang lain. Itu yang mendukung pembelajaran saya, termasuk ini pembelajaran olahraga. Saat ini di kelas melalui PPT dan video, serta gambar yang ada, Bu. Pokoknya lengkap, Bu. Saya rasa ini sudah lengkap untuk pelajaran saya. Oke, sumber-sumber belajar yang Bapak sudah siapkan itu apakah benar sudah mengacu pada RPP yang ya mengacu pada materi yang Bapak cantumkan di RPP? Iya Bu, saya sudah melakukannya. Saya rasa itu sudah mengacu karena sesuai dengan polanya mulai dari awal sampai akhir. Memang hari itu pembelajaran dari buku tes saya kombinasikan dengan video Bu, supaya anak-anak lebih paham, lebih mengerti. Tapi sepertinya pengawas tetap mengharuskan saya mengambil dari buku teks itu Bu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, anak-anak punya referensi lain nggak selain buku teks saat mereka nanti akan mengulang kembali pelajaran yang hari ini mereka sudah pelajari? Kalau anak-anak tidak sih Bu, mereka tetap harus mengacu kepada buku supaya mereka dapat mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Jadi menurut Bapak, apa yang sebaiknya Bapak lakukan ke depan supaya anak-anak ini bisa kembali mengulang materi yang sudah Bapak ajarkan tadi itu? Sepertinya saya tetap harus mencantumkan Bu referensi buku teks Ibu. Jadi anak-anak pun tahu bahwa sumber yang saya bawakan tadi itu tetap mengacu pada buku mereka. Jadi saat mereka mengulangi pelajaran,
mereka dapat ingat kembali sumber lain yang saya telah berikan dan melihat koherensinya dengan buku tes. Ya itu sih Bu, menurut saya. Oke. Jadi Bapak sudah bisa lihat sekarang benang merahnya. Sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Pertama Bu, saya rencana akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan pada beliau mengapa tadi saya tidak menggunakan buku tes. Kedua, mungkin saya akan tetap mencantumkan buku tes sebagai referensi belajar ke depannya, Bu. Ya itu sih yang saya pikirkan selama ini untuk memperbaiki atas teguran dari pengawas ya, Bu. Baiklah Pak, Bapak sudah bisa mencari jalan keluar. Kira-kira komitmen Bapak ke depannya ini bagaimana ya Pak? Untuk komitmen saya, Bu, saya akan bertanggung jawab dengan merubah cara mengajar saya yang lebih baik lagi, sesuai dengan kurikulum dan menggunakan buku tes apa yang akan dinilai oleh pengawas sesuai dengan draft supervisinya itu, Bu. Insya Allah saya akan siapkan ke depannya, Bu, yang lebih baik lagi. Oh mantap Pak. Saya pikir komitmen Bapak ini sudah sangat cukup untuk memperbaiki ataupun untuk menjadi solusi dari masalah yang Bapak hadapi hari ini. Tetap semangat ya Pak Rahmat dalam berkarya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya sangat senang ini Bu. Mudah-mudahan solusi yang Ibu berikan juga sangat bermanfaat dan bisa saya pecahkan. Saya akan temui kepala sekolah dulu ya Bu. Terima kasih. Oke Pak Rahmat, sama-sama. Ya, ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari kasus ketiga yang sudah diselesaikan oleh Ibu Anike dan Pak Rahmat. Untuk tujuan, Coach sudah sangat baik, sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan dengan baik dan jelas. Untuk identifikasi, Coach juga sudah memberikan pertanyaan yang mengeksplorasi Coach untuk memberikan respon dengan lancar dan potensi dan alternatif solusi tergali di sini. Nah, untuk rencana aksi juga ini Coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan oleh Coach. Coach juga membuat Coach mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban itu lebih spesifik. Dan untuk tanggung jawab, Coach juga bertanya kepada Coach untuk mengambil komitmen dan Coach juga sudah secara mandiri mampu untuk membuat komitmen itu yang berbasis Tirta. Nah, itu hasil dari pengamatan saya untuk kasus ketiga ini. Baik, saya mengambil alih selaku moderator pembuka untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi kami bertiga, mudah-mudahan apa yang kita pecahkan, apa yang kita bahas hari ini sesuai dengan prinsip atau model Tirta yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Berharap ke kelompok lain dan fasilitator oleh Bapak Sarno untuk memberikan masukan ke kelompok kami jika ada kekurangan dari model Tirta yang kami jalankan hari ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.